nanti di akhir hidupnya dia kembali lagi, dia tobat. Pada dasarnya sebagian bukan sebagian ya, rata-rata sih yang saya tahu orang yang murtad itu mereka kembali lagi kepada Tuhan Yesus karena dari kesaksian mereka keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus, makanya mereka kembali. Berarti dia mempertahankan agama. Bukan memperbaikan, tapi kan mereka sadar kembali gitu loh. Nah sebelumnya itu kan mereka nggak sungguh-sungguh ya. Seperti saya juga pernah meninggalkan Tuhan Yesus ketika saya nggak ngerti siapa Tuhan Yesus, namanya juga masih labil gitu ya. Bahkan saya itu dilahirkan dari Kristen KTP. Kenapa saya katakan Kristen KTP? Ya di KTP saja kami Kristen, tapi kami tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa bersama, nggak pernah. Jadi kami nggak kenal siapa Tuhan Yesus walaupun di kakak itu Kristen. Nah banyak kan seperti itu. Itulah kenapa ketika anak-anaknya merantau, dapat pasangan yang cakep atau mungkin menggoda hatinya, lalu dia berpindah agama. Jadi dia hanya berpindah agama, bukan berpindah iman. Kalau dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, nggak akan mungkin dia menjual imannya. Berarti kakak baru-baru aja beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan baru-baru aja sih, mulai saya mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh itu mulai tahun 2015. Sebelumnya itu saya nggak paham siapa Tuhan Yesus, bahkan saya dulunya ragu. Tapi setelah sungguh-sungguh ya berdoa dan mempelajari Alkitab, ternyata Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan apapun yang terjadi dalam hidupku, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Berarti kapan-kapan kakak ragu akan Tuhan Yesus dan tidak yakin akan Tuhan Yesus, dan iman kakak mulai goyah seperti itu. Dulu. Kan ya, sebelum 2015. Iya. Berarti sebelum 2015 ini kakak lontang-lanting kayak ya udah saya nggak percaya Yesus. Kayak orang nggak beragama gitu lah, betul. Iya. Ya seperti itu ya cantik ya. Semua ada orang pertobatan. Ya makasih Julie, God bless you. Ya tepuk tangan buat Julie yang cantik dan manis. Makasih Yusuf, makasih Kakio. Ya selamat malam Shalma. Ya silakan Salma. Saya mau tanya. Oh suara laki-laki, tapi perempuan. Ya silakan saudaraku, pertanyaanmu apa? Saya mau tanya apa betul apa ini? Mohon maaf ya, saya minum dulu ya. Apa betul Nabi Isa adalah Isa adalah Yesus? Enggak betul, karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa bisa pegang kitab Injil kalau bukan betul-betul Yesus? Ya saya nggak tahu saudara, karena Tuhan Yesus tidak pernah menerima kitab Injil, sebab Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oh ya, itu sudah. Ya, Tuhan Yesus bukan Nabi Isa ya saudaraku ya. Makasih, God bless you. Ya, tepuk tangan buat Salma yang cakep dan manis. Ya, selamat malam Agnes. Silakan bisa buka kamera nggak? Mau tanya aja, bisa jelasin nggak kenapa orang Nasrani nggak dikuburkannya nggak pakai kain kafan? Mohon maaf cantik, saya bukan Nasrani, saya nggak tahu Nasrani. Saya Kristen bukan Nasrani. Iya, di Indonesia aja nggak ada agama Nasrani loh. Makasih Seti, makasih Bang Henry. Nggak ada agama Nasrani cantik. Gua Google dia. Ya, bagaimana Agnes? Ya, namanya Mbak Google. Tapi
Ayo. Fokus aja Kak, jawab aja Kak. Kenapa Ya jangan keluar dari aplikasi. Saya nggak dengar apa yang kamu bilang. kenapa malah yang ngikutin cara matinya, cara dikuburkannya umat Kristen itu malah umat Islam? Hah? Dengan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia, dia disalibkan dan mati, dikafani. Nah, itu tradisi dalam Yahudi. Itu tradisi, bukan ajaran. Oke ya sih. Terus mau tanya lagi Kak? Iya, silakan satu lagi ya. Mau tanya lagi Kak? Ya. Bisa dijelasin nggak kenapa Yesus dari umur 13 tahun sampai 29 tahun nggak ada di kitab? Begini saudariku ya. Kisahnya. Iya. Sebenarnya apa yang ditulis di dalam Alkitab ini tentang Tuhan Yesus sudah lengkap ya, lengkap, sempurna, tajam, akurat dan terpercaya ya. Asik, haleluya. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu ya dia mengajar di umur 30 tahun ketika datang dalam rupa manusia? Karena hukum di dalam Yahudi umur 30 baru boleh mengajar dan mempunyai murid. Tentu saja Tuhan Yesus mengikuti hukum itu dengan baik ya. Walaupun dia Tuhan, sekalipun dia adalah sumber kecerdasan, sumber segala hikmat. Ketika di umur 12 dalam kemunisiannya pun para ahli imam, ya para ahli kitab saja sudah terheran-heran akan kecerdasannya. Tetapi dia adalah Tuhan yang rendah hati, supaya kita mencontoh teladannya bahwa kita harus rendah hati. Jadi di umur 30 dia baru mengajar, karena itu adalah tradisi atau hukum di dalam Yahudi ya. Nah, di dalam umur kemanusiaannya 13 sampai 29, kemanusiaannya ada di Israel, tidak kemana-mana. Namun keilahiannya ada di mana-mana, di surga maupun di segala tempat, karena keilahian Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir. Seperti itu ya Agnes ya. Tetapi yang jelas, Kejadian sampai Wahyu itu menuliskan tentang Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sudah lengkap ya. Nah, dan mohon maaf, sebenarnya saya tidak membandingkan dengan kitab agama lain, tapi hanya Alkitab, kitab yang paling tebal ya. Kenapa? Ini sudah sangat lengkap, sempurna sekali menuliskan tentang Tuhan Yesus. Karena di sini semuanya tentang Tuhan Yesus, nggak ada yang lain ya. Tentang Tuhan Yesus semuanya ini. Jadi sangat lengkap sekali. Ya, seperti itu saudaraku ya. Ya, makasih Cantik sudah bertanya ya. God bless you. Kalau boleh satu lagi Kak. Ya silakan satu lagi. Satu lagi apa? Halo? Satu lagi. Kalau apa? Yesus itu kan di kitabnya kan sunat. Betul ya? Kenapa banyak dari pengikutnya sampai saat ini tuh banyak yang nggak sunat? Oke, kita itu sunat, tapi bukan sunat lahiriah, namun sunat hati. Sunat hati artinya memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan Yesus. Hiduplah menjadi ciptaan yang baru, hidup untuk Tuhan Yesus, jangan hidup untuk dosa ya. Jadi sunat lahiriah itu hanya untuk orang Israel. Ya, sunat kita itu hanya untuk orang Israel, bukan untuk bangsa lain. Kalaupun ada bukan orang Israel, dia sunat, itu budaknya orang Israel, itu berdasarkan firman Tuhan ya, yang dalam Alkitab. Nah, kita kan bukan keturunan bangsa Israel secara biologis, ngapain kita sunat lahiriah? Dan juga Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, sehingga ya kita sekarang sunat hati, bukan lagi sunat lahiriah, sunat rohaniah. Artinya berikanlah sepenuh hatimu kepada Tuhan Yesus, jadikanlah Tuhan Yesus yang bertahta dalam hatimu. Karena seberapa kali pun kamu sunat lahiriah, kalau hatimu enggak disunat, ya tetap aja kamu tidak selamat. Sunat hati yang penting. Berikan hidupmu untuk Tuhan Yesus, hiduplah setia dan taat kepadanya, dan lakukan perintahnya jika kita mengasihi dia ya. Karena sunat lahiriah tidak mempengaruhi keselamatanmu, dan sunat lahiriah itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain, dan Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Apa? Kedatangan Mesias sudah mulai tersebar ya.
bahwa Maria mengandung Mesias ya. Karena Maria lah menggenapi nubuatan di Yesaya 7 ayat 14 bahwa seorang perempuan muda akan mengandung ya. Paham. Jadi seperti itu, nggak ada Maria itu tidak punya suami. Punya suami. Ah, udah cukup saudaraku, banyak kali pertanyaanmu, gantian dulu. Ada lagi satu. Cukup. Lagi seru ini. Iya, besok lagi lagi. ini ya soal Makasih ya. yang Yesus itu kan sempat mati di hari Jumat terus bangkit di hari Minggu ya kan? Tadi pertanyaanmu cuma satu saudaraku, ya God bless you. Kamu nggak konsisten. Kan terus ya. Gantian dari saudaraku Terus ya, ada gantian lagi tema nih. lain. Kamu kan udah dikasih 3 pertanyaan. Yang itu aja dulu, yang 3 itu yang ku jawab. Mudah-mudahan kamu mengerti ya. Where are you from? I am from Indonesia. Hello. Hello, Sarah. Iya, Kak, mau tanya. Kan dulu anaknya Adam dan Hawa itu lari karena membunuh adiknya. Jadi dia berkawin dengan siapa masa dia lari? Ya, jadi mereka kawin dengan saudara mereka sendiri. Adam dan Hawa melahirkan banyak anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi waktu itu ada kawin incest, yaitu kawin sesama saudara. Tetapi tidak apa-apa karena tidak ada hukum Taurat di zaman itu yang mengatur bahwa tidak boleh menikahi sesama saudara. Tetapi ketika di hukum Taurat, di zaman hukum Taurat tidak boleh lagi menikahi sesama saudara. Sedangkan Abraham itu dia menikahi saudaranya sendiri loh, yaitu Sarah. Yaitu dimana mereka satu bapak tapi beda ibu. Oh, oke, Ya. paham. Jadi di zaman itu kalaupun mereka menikah sesama saudara gitu, tidak ada yang cacat. Sebab apa? Adam dan Hawa itu buatan langsung tangan Tuhan Yesus. Jadi masih kuat, masih sehat ya. Kenapa? Buatan langsung dari Tuhan Yesus loh waktu itu, zaman itu. Jadi kalau mereka menikah sama saudara masih sehat-sehat, masih kuat-kuat. Tetapi semakin bertambahnya manusia, semakin bertambahnya tahun ya, makin terpolusilah manusia ini, sehingga kawin sama saudara ada yang cacat. Makanya ada hukum Taurat yang mengatur tidak boleh lagi nikah sesama saudara. Ya seperti itu ya. Oke, Makasih Sarah, God bless you. God bless Ya. you. Semalam Andi Malam. bisa buka kamera? Nggak bisa ini karena sudah larut malam. Ya silakan, pertanyaanmu apa? Satu orang satu pertanyaan saja ya. Saya mau 2 saja. Apakah Tuhan Yesus itu disunat atau tidak? Ya di Lukas 2 pada hari ke-8 dalam kemanusiaannya dia disunat. Disunat. Terus pengikutnya kenapa tidak disunat? Karena itu adalah tradisi di dalam Yahudi bahwa hanya bangsa Israel yang disunat lahiriah. Itu bukan ajaran kepada bangsa lain. Jadi di dalam Alkitab ini kalau ada yang disunat bukan bangsa Israel, dia bukan keturunan orang yang Israel, itu sudah pasti budaknya orang Israel. Kan yang bisa disunat itu ya orang Israel dan budak yang ada di bangsa itu. Nah saya kan bukan orang Israel, ngapain saya sunat lahiriah? Tetapi yang diajarkan Tuhan Yesus adalah sunat hati. Sunat hati itu maksudnya kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tanggalkan manusia lamamu, berikanlah dirimu kepada Tuhan Yesus, hiduplah taat kepadanya.
Karena sunat lahiriah itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Hukum Taurat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Dan lagi pula, sebanyak apapun dirimu disunat lahiriah, disunat kulit khatanmu, itu tidak ada kaitannya dengan keselamatanmu. Ya, sekalipun kau disunat berulang kali, kalau kelakuanmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya sama saja. Untuk apa? Tetapi kalau kita sunat hati artinya kita hidup taat kepada Tuhan Yesus. Kita jadikan Tuhan Yesus bertahta di dalam hati kita, sehingga hanya kehendak Tuhan Yesuslah yang kita lakukan. Itu yang penting, saudaraku, sunat hati, bukan sunat yang di bawah. Kalau sunat hati itu sudah pasti kita hidup taat, hidup setia, hidup kudus di hadapan Tuhan Yesus. Karena kamu harus buang segala egoismu, buang segala dendammu, buang segala keangkuhanmu, kesombonganmu, buang semua itu, sunat itu, ya. Maka hiduplah untuk Tuhan Yesus, lakukan perintahnya, taati dia, kasihi dia, ya. Banyak perintah Tuhan Yesus yang sangat agung dan mulia dalam Alkitab. Kita bisa baca satu persatu. Itu hal yang penting, saudaraku. Ya, saya rasa udah cukup. Makasih. God bless you. Satu pertanyaan. Itu kan Ya. Tuhan Yesus waktu baru dilahirkan belum ada yang menganggap Tuhan, dan masa kanak-kanak sejak kapan dia dianggap Tuhan? Saudaraku, kamu tahu nggak yang pertama sekali yang mengatakan Yesus itu Tuhan siapa? Ketika dia lahir dalam rupa manusia ke dunia. Kamu tahu siapa? Malaikat. Malaikat yang berseru, ya. Lukas 2 ayat 11. Tuhan Yesus menginjak usia berapa dia dianggap Tuhan? Dengarkan baik-baik, saudaraku yang baik hati. Ya, kita tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Kalau menganggapkan, belum tentu dia Tuhan. Nah, kita siapa yang mengangkat Yesus jadi Tuhan? Tetapi malaikat memberitahu, ya, di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah sejak dalam kekekalan. Ketika dia datang dalam rupa manusia, keilahiannya tidak pernah kosong. Keilahiannya tetap ada di surga, ada di mana-mana, karena dia adalah Allah yang maha hadir. Jadi kita tidak pernah mengangkat Yesus jadi Tuhan. Loh, siapa kita ngangkat Yesus jadi Tuhan? Hebat kali lah, ya. Nggak ada apa-apanya kita ini. Tapi Yesus itu Tuhan sejak dalam kekekalan. Dialah pencipta langit dan bumi. Makanya firman-Nya di Yesaya 44 ayat 24. Akulah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mendampingi aku. Aku seorang diri, kata Tuhan Yesus. Nah, karena dia maha kuasa, makanya dia bisa datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan anak-anaknya yang sudah mati. Karena begitu besar cinta kasihnya kepada kita, sehingga dia rela turun ke surga, turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Kita berharga di hadapannya. Makanya kita itu sekarang hidup untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti itu, saudaraku Andi. Saya rasa sudah cukup dulu. Makasih, God bless you. Ya, tepuk tangan buat Andi yang cakap dan manis. Makasih yang sudah tetap layar, ya. Tuhan Yesus memberkatimu dengan tetap layar. Saudara-saudari sudah ikut mendukung pelayanan saya. Satu orang satu pertanyaan saja, ya. Ya, selamat malam Rika. Halo, selamat malam Kak. Maaf mau nanya Kak, saya kan pernah mimpi. Dalam mimpi saya itu saya jalan ke gunung, terus tuh ada Tuhan Yesus terus ngomong ikutlah aku maka kamu akan selamat. Kira-kira artinya itu apa Kak ya? Kamu setelah mimpi itu damai sejahtera nggak? Sorry ya, saya minum dulu. Dalam mimpi saya itu saya seperti kayak awalnya saya seperti sedih, tapi setelah Tuhan ngomong ikutlah dengan aku maka kamu akan selamat, saya itu seperti tenang gitu Kak, seperti tersenyum. Kira-kira artinya itu apa Kak ya? Cuma mau nanya itu aja.
Kamu udah baca Alkitab belum? Kejadian sampai Wahyu? Belum Kak. Oke, di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sering menyatakan ya, ikutlah aku ya. Seperti di Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi artinya ikut Tuhan Yesus ya. Setelah kita ikut Tuhan Yesus, beritakan Injil, muliakan namanya. Ya baik Kak. Nah, Tuhan Yesus menyatakan kan, ikutlah aku. Baca firman Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bukan berarti menjala ya. Ya. Artinya kita memberitakan Injil, kita menyebarkan firman-Nya, memuji memuliakan namanya. Jadi apa yang kamu mimpikan itu, kata Tuhan Yesus, ikutlah aku, ikutlah dia. Jangan lari kemana-mana ya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya baik Kak. Ya, terima kasih banyak Kak. Ya, jangan lupa baca Alkitab ya, Kejadian sampai Wahyu. Turutilah apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, ikutlah dia. Oke? Baik Kak. Ya. Terima kasih banyak, God Kak. bless you. Ya. Malam, God bless you. Malam, God bless you too. Ya, jadi Tuhan Yesus itu selalu bilang, ikutlah aku, marilah kepadaku, percayalah kepadaku. Gak pernah Tuhan Yesus, ikutlah ilah-ilah lain, sembahlah Allah lain. Gak ada itu ya. Kalau ada yang bilang, kan Yesus mengatakan untuk sembah Allah. Gak pernah Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, percayalah kepadaku, marilah kepadaku. Kenapa? Dialah Allah itu sendiri. Gitu ya. Ya, selamat malam Bulan. Iya malam Kak. Malam Kak. Ya, malam-malam, jadi silakan. Saya ingin bertanya satu pertanyaan saja Kak. Begini Kak, Bunda Maria itu kan manusia. Iya betul, Bunda Maria itu manusia. Bentar dulu Bulan. Wah Haji Mikana, awas terkecing-kecing. Ada yang line of istighfar Mikana. Oke, silakan Bulan. Pertanyaanmu apa? Bunda Maria itu manusia, iya. Iya, bisa mati juga kan Kak? Iya, Bunda Maria udah di surga. Iya, jadi pertanyaannya saya itu Kak, kan Tuhan Yesus kan bisa menghidupkan manusia, terus kenapa dia tidak bisa menghidupkan ibunya? Bunda Maria di surga cantik. Iya Kak, kan begini, itu kan ini yang mencabut nyawa itu siapa Kak? Tuhan Yesus itu memberikan kehidupan, bukan cabut-cabut nyawa. Jadi kalau yang mencabut nyawa itu siapa Kak? Manusia itu mengalami kematian karena upah dosa, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi dalam Kristus Yesus kita memiliki hidup kekal. Jadi Tuhan Yesus itu pemberi hidup kekal, bukan cabut-cabut nyawa. Makanya Bunda Maria itu di surga cantik. Jadi kalau di agamanya kakak itu berarti yang mencabut nyawa itu bukan otoritasnya Tuhan Yesus, begitu? Tuhan Yesus menciptakan manusia bukan untuk mati. Tapi kenapa manusia mengalami kematian? Karena Adam dan Hawa telah melanggar hukum di Kejadian 2:17. Jadi mana hukum Tuhan seperti ini ya? Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, itu dilanggar sama Adam dan Hawa, makanya manusia mengalami kematian. Nah, jadi iman Kristen memang sangat luar biasa ya, bisa menjelaskan kenapa manusia mengalami kematian ya. Seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 5. Roma 5 ayat 12 kebalik. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa ya. Oleh karena satu orang yang berdosa itu Adam, sehingga dia mewariskan dosa maut kepada keturunannya, makanya kita manusia mengalami kematian. Namun ya, di Roma 5 ayat 19 sampai 21 ya.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi oleh karena Tuhan Yesus kita hidup kekal, kita diberi kasih karunia yaitu keselamatan kekal, bukan lagi cabut-cabut nyawa. Makanya Tuhan menyatakan Yohanes 11:25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia tetap hidup sekalipun ia mati. Nah seperti itu ya cantik ya. Oke, dia sudah turun sendiri, kita ganti lagi sama yang lain. Happiness, jangan kebanyakan ketawa. Ya, selamat malam Ahmad. Ya, selamat malam. Ya, silakan saudaraku. Ini sedikit pertanyaan tentang kepercayaan terhadap Tuhannya masing-masing. Jadi gini, apa yang meyakinkan bagi Anda itu bahwasanya Nabi Isa itu adalah sebagai pencipta yang maha menghidupkan, sedangkan Nabi Isa itu dihidupkan atau diciptakan dari Ibu Siti Maryam. Nah, bentar dulu saudaraku, mohon maaf saya potong. Saya tidak percaya sama Nabi Isa. Yang saya percaya adalah Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Jadi siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus adalah juru selamat, tidak ada selain Dia. Dia adalah Tuhan ya. Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Tuhan Yesus berfirman, Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain Aku. Kemudian Yesus Kristus adalah yang awal dan akhir, Raja dan penebus, Tuhan semesta alam. Dialah yang awal dan akhir ya. Tidak ada Allah selain Dia. Yesaya 44 ayat 6. Kemudian juga Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 6 ayat Wahyu 21 ayat 6 sampai 7, Wahyu 22 ayat 13, bahwa Dia adalah yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain Dia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Anda bacakan dari mana? Dari kitab apa? Dari semua Kejadian sampai Wahyu ini saudaraku ya, karena Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan Yesus saudara. Setelah Wahyu dan Tuhan Yesus yang berfirman di Matius 23 ayat 34, Aku telah mengutus nabi-nabiku ya, dan mengutus para ahli kitab dan orang-orang bijaksana. Wahyu 22 ayat 16, Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Nah, itulah Tuhan Yesus. Nah, saya ingin ngomong. Maaf, saya utuskan pada apa tadi? Wahyuku katanya kan, yaitu Nabi Yesus Kristus katanya tadi. Tuhan Yesus itu bukan nabi, Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah. Dialah pencipta langit dan bumi, yang awal dan akhir, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Dia bukan nabi. Dialah yang mengutus nabi-nabi saudaraku ya. Tadi saya coba bacakan dalilnya di Matius 23 ayat 34. Ya seperti itu ya. Ya, makasih saudaraku Ahmad sudah bertanya. God bless you. Tepuk tangan buat Ahmad ya, cakep dan manis. Kak Vicky, saya bingung kok dek, Mikana ngakak gitu tadi. Ih kakak. Oke, kita naikkan lagi ya. Yang mau bertanya, siapa yang udah lama ya teman-teman? Yang udah lama siapa? Aku coba also perempuan. Oh
Faijal Ari Dermawan ya. Habis ini ya saudaraku ya, mohon maaf ya. Ya silakan cek. Selamat malam. Selamat malam Kak. Ya silakan cantik, apa yang mau ditanya? Saya mau tanya Kak, menurut Kakak itu Yesus itu Isa kan? Bukan. Berulang kali aku katakan Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Yesus itu kan dilahirkan oleh Bunda Maria kan Kak? Tuhan Yesus ketika datang ke dunia dalam rupa manusia, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Kenapa Tuhan memilih manusia sebagai wadahnya? Kenapa dia nggak lahir sendiri aja gitu? Seperti lahir sendiri gimana? Maksudnya kan Adam itu kan, Yesus itu ada bundanya Maria misalnya. Terus kalau Adam itu, kenapa nggak Adam aja dipilih sebagai Tuhan, sedangkan Adam itu nggak ada ibunya, nggak ada ayahnya gitu, nggak ada wadahnya gitu. Dia lahir sendiri ibaratnya gitu. Lahir sendiri. Kalau harus melalui proses kelahiran itu kan dari seorang perempuan, betul kan? Iya. Kenapa Adam tuh? Terus ngapain dia pilih Adam? Gitu Kak? Adam itu kan Tuhan Yesus menciptakan Adam dari debu tanah. Iya. Adam itu nggak dilahirkan. Terus Adam itu gimana menurut Kakak? Adam manusia. Kamu tahu nggak Adam itu artinya apa? Adam itu manusia pertama maksudnya. Jadi Tuhan Yesus menciptakan Adam itu menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu mengambil debu tanah ya, dia bentuk kepala Adam, matanya, bibirnya ya, tangannya, kakinya semua lengkap dengan penuh cinta dan penuh kasih. Setelah terbentuk dengan sempurna, Tuhan Yesus mengembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam ya di Kejadian 2 ayat 7. Maka jadilah dia manusia, makhluk hidup. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus menciptakan Hawa. Yesus itu sama Adam itu lahirnya jauh kali gitu Kak? Siapa bilang kalau Tuhan Yesus yang menciptakan Adam dan Hawa? Iya, kenapa lebih dulu Adam daripada Yesus itu Kak? Siapa bilang lebih dulu Adam daripada Yesus? Emang Kakak ada buktinya kalau Yesus itu lebih dulu? Kenapa lebih kan dulu? Kan Tuhan Yesus cantik. Kan Tuhan Yesus yang menciptakan Adam. Berarti siapa yang duluan ada? Ya harusnya yang duluan itu Allah yang menciptakan Adam baru. Nih saya kasih tahu, ulang. Tuhan Yesus yang menciptakan Adam dan Hawa. Berarti yang duluan ada siapa? Penciptanya dong. Ini Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus. Loh, kan di sini kita membicarakan Alkitab. Iya, maksudnya gitu Kak. Tuhan Yesus itu kan ada misalnya dari bayi dia sampai dia tua itu kan ada. Jadi gini, ya, ketika Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, bukan itu awalannya. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Artinya dia adalah Allah itu sendiri. Yohanes 17 ayat 5, Tuhan Yesus berfirman, sebelum dunia ini ada, kemuliaanku sudah ada. Artinya dia adalah Allah itu sendiri sejak dalam kekekalan. Iya, melingkupi segala sesuatu. Kalau misalnya dia Tuhan gitu Kak, kenapa dia memilih lahir dari rahimnya manusia? Kenapa nggak dari yang lebih gitu, dari malaikat lah misalnya? Kenapa dia nggak memilih malaikat? Padahal kan emang malaikat itu melahirkan? Tinggi derajatnya daripada manusia gitu Kak. Malaikat itu memang melahirkan? Enggak, maksudnya kan Tuhan itu kan bisa berkehendak, bisa. Gimana malaikat bisa melahirkan? Orang malaikat itu roh. Iya, maksudnya kan dia Tuhan, dia kan bisa memilih apapun yang dia mau, dia bisa buat gitu, kun fayakun. Ya, dia maunya melalui Bunda Maria. Terus kenapa kamu malah keberatan? Kan kamu bilang apapun dia kan bisa buat, dia maunya dari sini, ya dia maunya dari Bunda Maria, dia memilih Bunda Maria. Aduh, ya Allah bingungnya. Bunda Maria itu perawan suci, cantik, dia perempuan saleh, wanita yang paling berbahagia sejagat raya dunia ini, dan juga untuk menggenapi nubuatan. Kan Tuhan Yesus sendiri yang menubuatkan kalau dia akan datang sebagai Mesias harus melalui proses kelahiran, bukan tiba-tiba datang dari surga pluk lalu lah jadi bayi. Terus enggak seperti itu. Maria tuh sholat kan Kak, sholat, puasa gitu. Kamu tahu arti sholat nggak? Tahu dong Kak, kalau yang Islam kan ngajarin sholat itu. Sholat itu berasal dari bahasa Aram, yaitu selota, ya.
yang artinya berdoa. Ya, sholat itu artinya berdoa. Nah, kita juga sholat tapi berdoa namanya. Itu kan bahasa itu kan universal, bisa digunakan oleh siapapun. Jadi Bunda Maria itu memang berdoa, memuji, memuliakan Tuhan Yesus seperti yang tertulis di Lukas 1 ayat 46 ya, 41 sampai 46. Makanya dia memuliakan Tuhan Yesus. Kok dia menyembah kepada anaknya gitu maksudnya. Tuhan Yesus memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya gitu loh. Jadi yang dikandung Maria itu adalah Mesias. Dia hanya sebagai alat untuk kedatangan Mesias. Siapa, Kak? Yang mengirimkan ke dalam rahimnya siapa tuh? Dia sendiri yang berkenosis. Karena dia adalah roh Allah itu sendiri, Allah itu sendiri. Ya, Matius 1 ayat 18, di mana Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya, roh Allah itu sendiri yang hadir di dalam rahim Bunda Maria berkenosis menjadi manusia. Karena apa? Sudah dinubuatkan bahwa Mesias itu harus melalui proses kelahiran untuk menggenapi nubuatan seperti di Yesaya 9 ayat 6. Seorang putra telah lahir bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dia datang betul-betul dalam rupa manusia. Dia bisa berkenosis. Ya, berkenosis artinya mengosongkan dirinya sendiri dalam rupa manusia. Kenapa? Dia maha kuasa. Terus kakak bilang kan dia kan bisa menghidupkan orang mati gitu kan, Kak? Iya, sangat mudah Kenapa baginya. dia sendiri yang meninggal gitu? Karena dia harus turun ke dalam kerajaan maut untuk membebaskan roh-roh yang terpenjara di sana. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, ada juga yang bangkit, kuburan-kuburan terbuka dan mereka bangkit, sekarang ada di surga. Itulah real bukti bahwa Tuhan Yesus itu maha pengampun. Kenapa dia nggak membuktikan kalau zaman sekarang tuh misalnya kalau dia misalnya Tuhan, kenapa dia nggak ngehidupin orang yang mati juga gitu, Kak? Zaman sekarang gitu. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan menghidupkan semua orang di dalam kuburan. Orang yang jahat akan dibangkitkan untuk dicampakkan ke dalam neraka, itulah kematian yang kedua. Orang yang setia dan taat semasa hidup, dia dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dimasukkan ke Yerusalem baru, yaitu surga. Ya, seperti itu. Ya, dia akan membangkitkan semua orang dalam kuburan, semua orang yang mati. Kenapa Tuhan sekarang masih zaman kasih karunia? Enggak dia hidup dari zaman bumi ini diciptakan sampai Tuhan Yesus hidup kekal abadi selama-lamanya, ya, dari sejak dalam kekekalan. Tapi ketika dia datang dalam rupa manusia, dia hanya 3 hari mengalami kematian, turun ke dalam kerajaan maut, membebaskan roh-roh yang terpenjara di sana. Supaya apa? Supaya kita ditebus dari kerajaan maut, dari hukumnya sendiri. Supaya kita nggak selamanya mati binasa dalam dosa-dosa kita. Dia kan sedang datang menolong kita, menyelamatkan kita. Gitu, saudara-saudara. Itu bukti tadi yang saya kasih tunjuk, itu Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, dia mengalami 3 hari mati, dia membebaskan roh-roh yang terpenjara. Makanya ketika dia bangkit, ada juga yang bangkit, kuburan-kuburan terbuka, mereka sudah bangkit, cantik, sudah bangkit. Ya, itu buktinya bahwa dia itu maha pengampun. Jadi orang Kristen itu percaya ada kebangkitan, itu real, bukan asumsi. Karena apa? Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian. Dia telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Kak, terus kenapa kalau kitab-kitab orang Kristen tuh selalu ada revisinya? Memangnya salah yang diajarin? Yang mana direvisi? Tuh, kan banyak tuh zaman sekarang tuh ada revisi. Yang mana direvisi? Ya saya nggak tahu, Kak, saya nggak belajar kitab kalian. Berarti kamu asumsi, fitnah. Nggak asumsi, kan saya. Kalau begitu tunjukkan yang mana direvisi biar saya jawab. Di pasal berapa, ayat apa yang direvisi? Yang maksudnya gini, Kak, yang di zaman itu kan Yesus tuh kan kalau minum-minum, makan babi, minum-minum itu kan haram. Tapi kalau zaman sekarang tuh nggak haram lagi gitu maksudnya, Kak. Kan udah ada perubahan gitu kan. Tuhan Yesus sudah berfirman, Markus 7 ayat 19, semua makanan itu halal. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah makan babi loh, Kak. Nah, dari mana kamu tahu? Ya saya kan tahu, karena kan ajaran Islam kan yang apa gitu. Apa itu? Emang kakak pernah tahu Tuhan Yesus pernah makan babi?
Karena gini saudariku ya, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Allah yang datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan anak-anaknya, dan dia mengajarkan ya, hukum Taurat sudah digenapi dan sekarang makanan itu halal. Karena apa? Tidak ada yang najis dalam tubuh Yesus. Ya. Inilah saya kasih tahu lah sama kamu. Saya tanya sama kamu, kenapa Tuhan melarang tidak boleh makan babi, unta, kelinci, ya, tikus, udang? Kenapa nggak boleh makan itu? Kalau kami nggak boleh karena kan ada itu Kak, kalau misalnya di babi itu banyak tuh kayak virus-virusnya yang Aduh, cek buktinya banyak kok orang makan babi, mereka hidup umurnya sampai panjang kok. Ya kan kuasa Allah juga Kak, kita kan nggak tahu. Mereka mohon maaf, mereka nggak percaya sama sesembahanmu, tapi mereka hidup panjang kok, hidup sehat. Terus kemana kan? Pada semua makhluk Kak. Iya, jadi gini saya kasih tahu sama kamu ya, di dalam Alkitab ini Tuhan Yesus Kristus memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Terus Tuhan mengatakan, berfirman, bangsa Israel, kamu nggak boleh makan babi, nggak boleh makan udang, nggak boleh makan unta, nggak boleh makan tikus, nggak boleh makan kelinci, nggak boleh makan belut. Ada alasannya, cantik. Apa alasannya Kak? Bukan seperti, mohon maaf ya, bukan seperti yang kamu bilang itu, karena di dalamnya ada yang cacing lah, apalah, nggak ini. Bukan itu alasannya, ya. Jadi gini alasannya ya. Di Imamat 11 ayat 7. Ya, di situ Tuhan memerintahkan bahwa ini diberikan hanya kepada bangsa Israel ya, bukan kepada bangsa lain ya. Hukum Taurat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Di Imamat 11 ayat 2 ya, katakanlah kepada orang Israel, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dan yang tidak boleh, yaitu unta, kelinci, babi, ikan yang tidak bersisik dan lain sebagainya ya, tidak boleh dimakan. Ada alasannya, bukan asal diberikan. Ketika ditanya sama orang Israel, kenapa Tuhan kami nggak boleh makan itu? Masa Tuhan bilang gini, pokoknya nggak boleh, ya nggak boleh, kan itu banyak cacing. Enggak, bukan itu ya. Jadi alasannya itu adalah Imamat 11 ayat 47 ya, untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir. Karena apa? Bangsa Israel itu bangsa yang tahir, bangsa yang bersunat ya. Sedangkan bangsa-bangsa lain itu bangsa najis, bangsa kafir, bangsa goyim. Karena apa? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka bercinah di hadapan Tuhan Yesus. Sebab apa? Di Bilangan 25 ya. Nih. Bilangan 25. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bercinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Jadi orang-orang Israel mereka menikahi perempuan-perempuan Moab. Ketika itu mereka ikut makan makanan yang tadi, babi, unta, kelinci, udang dan sebagainya, lalu dipersembahkan ke dewa-dewa mereka. Makanya Tuhan melarang mereka jangan makan itu, supaya mereka jangan ya ikut berzina menyembah dewa-dewa mereka. Jadi dilarang, nggak boleh makan itu, supaya membedakan antara najis dan tahir. Itu alasannya. Jadi ada alasannya saudariku, bukan asal-asal diberikan. Karena apa? Bangsa-bangsa kafir memakan makanan itu dan dipersembahkan kepada dewa-dewanya, dan orang Israel ikut makan. Nah, seperti itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia menggenapi hukum Taurat itu, di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang najis, sehingga dia merubuhkan tembok pemisah atau membatalkan hukum Taurat itu, sehingga Tuhan Yesus telah menyucikan dosa-dosa kita melalui darahnya yang kudus. Makanya yang tadinya kita bukan orang Israel ya, kita sekarang Israel secara rohani, bukan secara biologis. Artinya kita juga adalah bangsa pilihan apabila kita percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib. Makanya Yesus menyatakan semua makanan halal di Markus 7 ayat 19. Seperti itu ya. Kak, terakhir saya mau nanya Kak, itu ya. Terakhirlah silakan. Sunat itu hanya diberikan kepada orang Israel. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia, dia mengikuti hukum Taurat dengan sempurna. Maka dalam kemanusiaannya dia sunat. Yesusnya Kak, saya mau nanya Yesusnya Kak. Iya, ketika dia datang ke bangsa Israel, dia mengikuti hukum Taurat dengan sempurna. Makanya
dalam kemanusiaannya umur ke-8 dia disunat. Kenapa orang Kristen nggak disunat, Kak, ngikut Tuhannya gitu, ajaran Saya bukan orang Israel. Saya bukan orang Israel secara biologis, ngapain saya sunat? Karena sunat itu kan diberikan hanya kepada bangsa Israel. Kamu tahu nggak dalam Alkitab ini, kalau dia bukan bangsa Israel, dia disunat itu sudah pasti budaknya orang Israel. Yang bisa disunat itu budaknya orang Israel. Iya, memang itu berarti dia itu budaknya orang Israel ya, Kak? Kan dia disunat. Kan Israel, Tuhan Yesus kan lahir dari seorang perempuan Israel, yaitu Bunda Maria. Kan dia itu datang ke bangsa Israel. Kata kakak yang budak kamu tahu nggak, yang budak Israel itu dia bukan keturunan orang Israel, bukan lahir dari ibu perempuan Israel, paham kamu? Enggak. Nah, maka saya kasih tahu, yang budak itu dia bukan lahir dari perempuan Israel, itulah budak. Nah, dia kan bukan lahir dari perempuan Israel, bukan lahir dari, dia bukan orang tuanya bukan orang Israel, tapi ngapain dia sunat? Kan dia nggak dilahirkan, dia cuma memilih tempat sebagai manusia untuk... Tapi kan melalui perempuan Israel, yaitu Bunda Maria. Nah, seperti itu. Kamu Oke, makasih cantik, God bless you. Bukan bingung, kamu memang nggak bisa menyangkal kebenaran itu. Thank you. Haleluya. Siapa tadi? Lupa lagi nanti. Rijal Ari Dermawan. Makasih Penny, makasih RS Lumar Raja, makasih juga yang udah tetap layar ya. Dengan tetap layar saudara-saudari sudah mendukung pelayanan saya. Ya, selamat malam Dermawan Rijal. Malam. Kedengaran? Ya, kedengaran. Silakan saudaraku. Begini, mau bertanya Kak. Kalau kepercayaan kakak kan Tuhan Yesus ya? Iya. Nah, Tuhan Yesus itu otoritasnya semua kan dia menciptakan. Kalau kepercayaan bagi kakak kan dia menciptakan kayak seluruh alam semesta ini ya? Iya, betul sekali. Terus yang saya dengar tadi kakak kan bilang juga dia menciptakan dia menyus 25 nabi ya? Nabi mengutus. Bukan, Tuhan Yesus berfirman di Matius 23:34 ya. Aku telah mengutus nabi-nabiku. Jadi Tuhan Yesus yang mengutus nabi-nabi. Makanya dia yang mengutus Musa, Yunus, Samuel, Yesaya, Yeremia, dan lain sebagainya. Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis itu nabi terakhir. Dan dia juga yang mengutus. Mohon maaf saudaraku, di sini kita tidak mau ngomongin Nabi Muhammad. Itu sudah berbeda ya. Berbeda ya. Ya. Tuhan Yesus itu gini. Oke, saya kasih tahu sama kamu ya. Tuhan Yesus hanya memilih nabi dari bangsa Israel. Dia tidak pernah memilih nabi dari luar bangsa Israel. Karena ada firman Tuhan ya, sebenarnya banyak dalam Alkitab ini. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri berjanji tidak akan pernah memberikan hukumnya atau ketetapannya kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Itu di Mazmur 147 ayat 19-20. Jadi Tuhan Allah tidak pernah memilih nabi di luar bangsa Israel. Karena itu janjinya, ketetapannya. Makanya nabi-nabi itu hanya dari bangsa Israel. Ya, hanya untuk Israel. Jadi nabi-nabi itu hanya berasal dari Israel, dan rasul-rasul itu hanya orang Israel, tidak ada yang lain. Kenapa tidak memilih ke negara-negara lain kan? Karena bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Hukum Taurat diberikan hanya kepada mereka. Ya, hukum Taurat hanya diberikan kepada mereka. Karena dari Israel lah datang keselamatan ya, yaitu Mesias datang dari bangsa Israel. Yohanes 4 ayat 22, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oh ya Kak, kalau kan tadi yang pertama aku tanyakan itu dia menciptakan seluruh alam semesta ya Kak?
Ya, karena ada firman Tuhan di Yesaya 44 ayat 24 ya, dialah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan, dialah yang menciptakan langit dan bumi seorang diri, tidak ada yang mendampingi Tuhan Yesus. Surga dan neraka dia yang ciptakan juga kan? Kolose 1 ayat 16 ya. Nih saya baca bahwa dia yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Ya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Dia menciptakan neraka untuk apa, Pak? Untuk apa, Kak? Oke, Matius 25 ayat 41, neraka diciptakan untuk iblis dan antek-anteknya. Ini ya. Manusia yang masuk neraka ada? Manusia yang masuk neraka itu karena dia mengikuti perkataan iblis. Tapi kalau dia taat sama Tuhan Yesus, dia nggak masuk neraka. Terus gunanya dia turun ke bumi untuk apa? Untuk apa menciptakan neraka kalau dia hanya untuk turun juga ke bumi? Untuk apa? Ya, karena neraka itu diciptakan hanya untuk iblis, bukan untuk manusia. Makanya Tuhan Yesus itu tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang datang bertobat kepadanya ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi neraka itu diciptakan hanya untuk iblis, saudaraku. Tetapi kalau kita memilih, dia datang untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan umat manusia yang patuh kepadanya, begitu? Menyelamatkan umat manusia yang ada di kerajaan maut. Yang hanya patuh kepada dia, begitu? Aduh, gini, kalau kita percaya kepada dia, Tuhan Yesus kan begini, Rizal, Tuhan Yesus kan telah memberikan kita keselamatan. Nah sekarang, bagaimana responmu terhadap keselamatan itu? Kamu ambil, kamu percaya, atau kamu biarin? Nah kalau kamu biarin, nggak mau percaya, ya kamu nggak selamat gitu. Oh, jadi yang orang yang tidak selamat itu termasuk orang iblis ya, Kak? Ya iblis memang kan diciptakan neraka untuk iblis. Bukan, neraka itu diciptakan untuk iblis. Iya, gini maksudnya. Ketika manusia tidak percaya kepada Tuhan Kakak, contohnya kayak saya kan beragama Islam, saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah saya kalau meninggal nanti masuk ke golongan iblis apa kemana? Oke, begini saudaraku, kamu nggak usah bawa merek di sini. Tapi di sini saya menjelaskan tentang firman Tuhan. Ini bukan kata saya tapi kata Tuhan Yesus ya. Firman Tuhan Yesus bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu di Yohanes 15 ayat 5. Artinya di luar Tuhan Yesus itu binasa. Itu firman Tuhan Yesus, bukan kata saya. Jadi kenapa Tuhan Yesus menyatakan di mana Tuhan Yesus menyatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan ya, akulah sang jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, artinya tidak seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan dia adalah sang jalan? Karena satu-satunya jalan untuk mencapai surga hanya melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan akulah kebenaran? Karena satu-satunya Allah yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berfirman, dia adalah yang awal dan akhir, Tuhan semesta alam, tidak ada Allah selain dia. Yesaya 44:6 ya, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6 sampai 7, Wahyu 22 ayat 13. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia. Ya. Kenapa Tuhan Yesus dia mengatakan dia adalah hidup? Karena dia pemberi hidup, pemberi keselamatan kekal. Yohanes 10 ayat 28, Yohanes 17 ayat 2, Tuhan Yesus menyatakan dia memberikan hidup kekal kepada pengikutnya dan pengikutnya pasti tidak binasa. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Itu firman-Nya ya. Bukan kata saya, bukan kata saya. Itu firman Tuhan Yesus. Iya, aku tahu itu firman dari Tuhan Kakak. Kan gini, dia menciptakan seluruh umat manusia kan? Dia menciptakan umat manusia. Terus iblis dia yang ciptakan juga kan? Atau bukan? Iblis itu dalam bahasa Yunani diabolos, artinya pembangkang ya, pemberontak. Penyesat. Iblis siapa, Kak? Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan iblis karena iblis itu akibat dari kejatuhan malaikat jatuh dalam dosa. Ya. Yang menciptakan malaikat siapa, Kak?
Tuhan Yesus menciptakan malaikat, tapi malaikat yang baik, yang malaikat yang sempurna, bukan malaikat membangkang. Kalau malaikat yang membangkang itu jadi iblis ya kak? Iya, dia jadi iblis karena dia buat sendiri, dia membangkang sama Tuhan Yesus. Kenapa dia menciptakan? Kan begini kak, Tuhan itu kan maha segalanya kak. Pasti dia akan mengetahui yang diciptakan ini apakah membangkang atau tidak. Terus Oke, begini saudara Rijal. Kalau dia tidak tahu apakah manusia ini tidak membangkang, kenapa harus diciptakan? Karena kan otoritas Tuhan itu maha mengetahui kan? Oke, jadi gini Rijal, kamu tahu nggak Tuhan Yesus Kristus itu mengetahui segala sesuatu ya. Jadi Tuhan Yesus menciptakan malaikat dan manusia bukan seperti robot. Kalau robot kan disetel, disetel bisa setia ya kan, disetel taat. Manusia zaman sekarang karena nah itu dia. Jadi ya dengar dulu. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan malaikat dan manusia itu seperti robot, tetapi diciptakan diberi kehendak bebas atau free will. Jadi kamu bisa gunakan free willmu itu untuk setia dan taat kepada Tuhan Yesus atau melanggar atau membangkang, terserah dirimu. Kalau kamu setia dan taat kepada Tuhan Yesus, kamu selamat, hidup kekal abadi. Tapi kalau kamu membangkang, ya kamu binasa, sama seperti malaikat yang jatuh tadi. Kamu tahu nggak malaikat yang jatuh itu namanya iblis ya, yang disebut iblis ya. Iblis itu kan artinya pembangkang, pemberontak. Mereka itu diciptakan adalah malaikat. Awalnya mereka diciptakan malaikat yang baik, malaikat sempurna. Karena mereka diberi kehendak bebas atau free will, datanglah si malaikat ini, yaitu Hilal bin Sahah ya. Di Yesaya 14 ayat 12 di situ Hilal bin Sahah yaitu iblis ya, Lucifer. Dia itu membangkang sama Tuhan Yesus. Dia ingin menyamai yang maha tinggi yaitu Tuhan Yesus, ingin merebut tahta, ingin disembah, pokoknya dia sombong, ingin menyamai yang maha tinggi yaitu Tuhan Yesus. Makanya dia jatuh dalam dosa dan disebut iblis. Iblis itu artinya pembangkang, pemberontak. Dia memberontak sama Tuhan Yesus. Ya kak, aku paham di situ kak, aku paham. Yang saya tidak paham di sini, dia menciptakan malaikat, manusia, seluruh alam semesta yang ada di bumi maupun di planet luar di sana. Kan dia ciptakan toh, dia ciptakan semua. Dia yang maha mengetahui, kan? Betul kakak? Dia yang maha mengetahui kan? Nah, terus lantas pertanyaannya ini, dia ciptakan neraka untuk apa dan iblis untuk apa? Terus dia turun untuk menebus dosa untuk apa? Sedang kalau dia maha segalanya, harusnya dia atur dari alam sana, alam kepercayaan kakak itu di mana Tuhan itu. Harusnya dia yang atur semua di situ. Rijal, mohon maaf, kayaknya bolak-balik lagi gitu saudaraku ya. Tadi saya sudah jelasin, neraka itu diciptakan hanya untuk iblis karena ketika malaikat jatuh dalam dosa, mereka tidak mendapat ampun. Terus dia ciptakan iblis untuk apa? Masa untuk direbutkan tahtanya? Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan iblis. Malaikat yang membangkang. Rijal, Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan iblis, tidak pernah. Oke, saya catat. Malaikat Tuhan Yesus tidak menciptakan iblis, tapi malaikat yang membangkang ya kak. Itu gimana itu kak? Kok masa? Lawan Rijal, yang mau dilawan. Jadi ini saudaraku, dengar ya baik-baik ya, dengar dulu. Ya, malaikat mereka kalau jatuh dalam dosa, mereka kekal dalam dosanya, tidak mendapat ampun. Ya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada pengampunan. Karena apa? Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Karena kita adalah anak-anakmu. Malaikat tidak. Dan yang kedua, manusia jatuh dalam dosa itu karena hasutan iblis, hasutan malaikat yang jatuh tadi. Dia kan sudah ini nih, dia sudah membangkang, memberontak kepada Tuhan Yesus. Dia menghasut ya, sepertiga malaikat di surga untuk membangkang sama Tuhan Yesus. Makanya banyak golongan setan itu, ada jin, ada legion, ada ini, karena mereka banyak yang memberontak kepada Tuhan Yesus, kan dia menghasut. Nah, datang pula si Lucifer atau Hilal bin Sahar ini, dia
dia juga mau menghasut manusia yaitu Adam dan Hawa untuk membangkang sama Tuhan Yesus. Nah, sayangnya manusia ini lebih mendengarkan kata Hilal bin Sahah daripada kata Tuhan Yesus. Sehingga manusia jatuh dalam dosa, saudaraku. Nah, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus merancang keselamatan atau pengampunan. Kenapa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya, saudaraku. Kalau anaknya sudah mati, bagaimana cara Bapa kita yang baik itu menyelamatkan kita? Dia datang sendiri menyelamatkan kita. Karena Tuhan berfirman ya, Bapamu di dunia ini saja yang jahat, dia mengasihi anak-anaknya. Apalagi Tuhan Yesus, Bapa kita yang di surga, Bapa yang baik, dia pasti rela turun ke surga, turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Makanya Tuhan Yesus itu Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kemahabaikan. Karena dia tidak menginginkan satu orang pun binasa, ya. 2 Petrus 2 ayat 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kamu, karena dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang datang dan bertobat kepadanya. Dan apa? Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Dan seperti saudaraku yang sudah cukup dulu, Rijal ya. Kata netizen udah ganti bika. Makasih saudaraku Rijal ya, God bless you ya. Tepuk tangan buat Rijal yang cakap dan manis. Yang sudah lama siapa, teman-teman? Al-Makki. Oh, ini si Misa dari tadi lihat ini. Makasih yang teman-teman sudah tetap layar ya, yang tetap layar, saudara-saudari sudah mendukung pelayanan saya ya. Saya kakak sudah lama aku jali. Misa ini lama sekali. Gak kelihatan Gozali namamu, sorry ya. You from where? I from Indonesia, brother. Ya, selamat malam patroli. Patroli, selamat malam. Aku udah lama berulang-ulang katanya. Halo patroli. Ayo. Sepertinya udah tidur ya patroli ya. Makasih Wang Muhammad. Tuntun aku kak. Biar Tuhan saja yang menuntunmu ya. Ya, selamat malam. Yuyu. Selamat malam. Ya silakan cantik, ada yang mau ditanya? Iya kak, saya mau nanya, kalau menurut keyakinan kakak, kan Tuhan itu, menurut kakak kan Tuhan itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Tuhan tidak dilahirkan, karena keilahian Tuhan Yesus tidak pernah dilahirkan cantik. Kemanusiaannya yang dilahirkan, bukan ketuhanannya. Oh, jadi Yesus itu bertindak sebagai Tuhan dan manusia. Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang datang dalam rupa manusia. Karena kalau dia datang dalam keilahiannya, keadaan yang sesungguhnya, bumi ini hangus.
Kan dia mau datang menyelamatkan kita, masa menghanguskan bumi? Karena apa? Kekudusannya, cahayanya itu adalah terang yang tak terhampiri. Nah, supaya dia bisa kita lihat, dia bisa datang memberikan darahnya, ya tentu dia datang dalam rupa manusia cantik. Kenapa Ya, seperti itu. manusia? Kenapa dari berbagai makhluk seperti itu, Kak? Kenapa Yesus memilih dalam wujud manusia? Ya, karena yang mau diselamatkan manusia cantik. Oh, Iya. lalu Kak, Karena yang diselamatkan kan manusia yang mati. Tentu saja dia datang dalam rupa manusia memberikan darahnya untuk kita supaya kita hidup. Karena darah Tuhan Yesus itu berkuasa, suci, mulia, agung. Makanya darahnya itu bisa menyucikan segala dosa kita supaya kita hidup kekal abadi. Maka sekarang kita hidup untuk Kristus, jangan hidup untuk dosa. Bertobat sungguh-sungguh. Gitu cantik. Ya. Oke, saya rasa udah cukup ya. Udah cukup pertanyaannya. Ya, apalagi satu lagi ya. Oh ya, tadi kakak berulang kali menyebutkan bahwasanya hukum Alkitab itu hanya untuk diperuntukkan untuk orang-orang Israel. Hukum Taurat. Oh, Taurat. Iya, hukum Taurat itu kan diberikan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kalau kakak kitabnya apa? Kitab? Iya, Alkitab ini. Di Alkitab ini kan sudah ada tercantum hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu untuk kita baca supaya kita mengerti makna pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena hukum Taurat itu menuliskan tentang penebusan Kristus di atas kayu salib. Jadi dalam hukum Taurat sudah diberikan contoh gitu ya, supaya kita paham gitu loh makna pengorbanan. Di dalam hukum Taurat itu kan ada kurban domba. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa, mereka itu mempersembahkan darah domba itu di bait suci yang dipersembahkan oleh imam. Nah, darah domba ini dipercik untuk pendamaian atas dosa-dosa. Nah, itu adalah tipologi atau gambaran tentang Mesias yang akan memberikan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Karena di dalam hukum Taurat gak mungkin kan darah domba mengampuni dosa kita. Gak mungkin, gak seimbang gitu. Masa domba sih, masa hewan yang mengampuni dosa kita? Kita kan manusia, ya, derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Tapi itu adalah gambaran sebagai contoh supaya kita mengerti gitu loh makna pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi darah Mesias lah yang mengampuni dosa kita. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makanya jikalau ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan melakukan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus yang memerintahkan, ya, perbuatlah ini sebagai peringatan atau mengingat akan kematianku, ya, bahwa dia pernah mati dan bangkit pada yang ketiga, dia telah mengampuni kita dengan darahnya yang kudus. Jadi kalau ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia perjamuan kudus, bahwa darah itu, ya, simbolnya itu air atau anggur, ya. Nah, itu simbol dari darah Kristus. Kalau roti itu simbol dari tubuh Kristus. Bukan berarti kita makan darah dan tubuh Yesus, tapi itu untuk kita percaya, ya, sungguh-sungguh percaya. Makanya kita juga harus dibaptis.